video sesi kali ini kita masih akan melanjutkan tentang materi database dalam PHP. Nah, untuk video sebelumnya, jadi kita sudah membahas tentang teori dasar CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, kemarin kita sudah membuat select, yaitu untuk menampilkan data dari database, dan sekarang kita akan belajar mengenai insert. Ya, jadi kita akan belajar mengenai insert. Nah, di mana untuk insert ini, nah jadi dia mewakili dari create, yaitu untuk menambahkan data. Nah, jadi yang akan kita pelajari adalah insert. Oke. Nah, jadi sebelum kalian mulai mempraktekkan apa yang saya jelaskan nanti, jadi sebagai pemberitahuan, nah di sini kita akan melanjutkan dari project yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Ya, mulai dari database-nya, kemudian tabel mahasiswa, setelah itu koneksi, menampilkan data menggunakan select. Nah, jadi semua file itu atau project yang sebelumnya itu masih tetap akan digunakan. Oke, jadi kita tinggal melanjutkan saja step by step-nya. Nah, jadi saya perlihatkan dulu kira-kira file atau project yang mana yang perlu kalian persiapkan. Nah, jadi sebelum kita melihat satu persatu, nah jadi pastikan exam kalian sudah aktif semua. Ya, jadi examnya silahkan di running. Mulai dari Apache Web Server dan MySQL Database Server. Nah, jika sudah, sekarang kita akan cek menggunakan web browser. Oke, jadi pertama yang akan saya perlihatkan adalah database dan juga tabelnya. Nah, jadi kita akses saja langsung di localhost /php myadmin. Oke, kemudian kita masuk ke database-nya, yaitu db_sticky. Nah, di sini ada sebuah tabel, yaitu tb_mahasiswa. Sekarang kita buka tabelnya, dan ini isinya. Ya, jadi masih sama seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Oke, jadi database-nya sudah siap, tabel juga sudah siap. Nah, sekarang kita coba cek coding yang sudah kita kerjakan di pelajaran sebelumnya. Nah, jadi saya buka di Sublime Text-nya, sini. Nah, jadi ada dua buah file yang kita kerjakan sebelumnya di dalam sebuah project CRUD. Yang pertama adalah koneksi. Nah, ini koneksinya. Oke, jadi kita gunakan ini untuk menghubungkan project kita ke dalam database db_sticky. Nah, kemudian file yang kedua, di sini ada index yang gunanya adalah untuk menampilkan data dari tabel mahasiswa ke dalam project website yang kita buat. Nah, hasilnya seperti apa? Jadi ini hasil yang sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi saya akan akses webnya di sini. Nah, alamat project saya ada di localhost /crud. Oke, ini hasilnya. Nah, jadi itu sedikit review kembali tentang apa yang sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya. Oke, nah sekarang kita mulai ke materi di pertemuan 11, yaitu untuk menambahkan data. Nah, bagaimana nanti caranya kita menambahkan data? Jadi di sini ada 4 data. Kita menambahkan data melalui website yang kita buat di sini. Oke, bukan dari PHP myadmin. Nah, tapi sebelumnya kita sebenarnya sudah bisa menambahkan data di sini menggunakan PHP myadmin. Ya, jadi caranya melalui menu tambahkan. Nah, kemudian kita ketik NIM-nya berapa? Sini 19000005. Kemudian misalnya namanya adalah Mawar. Nah, setelah itu kalian bisa simpan. Oke. Nah, jadi ini sudah berhasil ditambahkan. Ada satu data yang sudah ditambahkan. Sekarang kita coba lihat. Nah, jadi ini datanya sudah ditambahkan. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Tapi sekali lagi, kita menambahkan data bukan dari DBMS-nya.
Oke, bukan dari PHP MyAdmin, tapi melalui website yang kita buat. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti apa? Oke, jadi yang pertama kita akan tambahkan link di sini untuk menambahkan data. Nah, linknya seperti apa? Oke, kita langsung kerjakan yang ini. Nah, jadi scriptnya ini berada di dalam index.php. Ya, ini script yang sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya. Nah, kita buka di sini script index.php. Oke, nah sekarang saya akan tambahkan link. Ya, jadi saya tambahkan link di bawah tulisan data mahasiswa. Nah, saya tambahkan di sini linknya. Oke, Iko. Nah, untuk menambahkan link, saya menggunakan tag elemen di HTML di sini. Nama tag elemennya adalah A. Oke, jadi kita buat A pembuka dan A penutup. Ya, jadi ada A pembuka dan ada A penutup. Nah, kemudian di sini, di dalam tag elemen A, kita tambahkan sebuah atribut yang bernama ref. Oke, ref sama dengan tanda petik 1. Oke, kenapa kita menggunakan tanda petik 1 di sini? Karena di luarnya atau pembungkusnya kita sudah menggunakan tanda petik 2. Oke, jadi kita gunakan tanda petik 1. Nah, untuk tujuannya, ketika kita menambahkan data, maka nanti kita akan arahkan ke halaman tambah data. Nah, jadi halaman tambah datanya itu belum kita buat. Oke, jadi tinggal kita tulis dulu namanya di sini. Misalnya nama halamannya adalah halaman tambah.php. Nah, itu nama halamannya, nama file untuk tambah data. Jadi sekali lagi, halaman ini belum kita buat, nanti akan kita buat untuk halaman tambahnya. Nah, kemudian tulisan yang ada di dalam linknya, kalian bisa tulis di sini, misalnya tambah data mahasiswa. Oke, jadi kalian bisa tambah seperti itu. Kemudian untuk menambahkan baris di bawahnya supaya jaraknya lebih rapi, saya tambahkan tag elemen BR. Ya, di belakang A. Oke, saya tambahkan BR. Nah, jadi seperti ini script untuk menambahkan link. Ya, yang tujuannya untuk memindahkan kita ke form tambah data. Oke, jadi ini belum selesai. Jadi kita coba lihat dulu hasil dari yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, saya refresh. Nah, jadi linknya tampil seperti ini, tambah data mahasiswa. Ketika kalian klik link ini, nanti kita akan diarahkan ke halaman tambah.php. Oke, tambah.php sesuai dengan yang kita tulis di sini. Tambah.php. Nah, tapi tadi di sini outputnya masih error, yaitu object not found. Ya, jadi halamannya tidak ditemukan karena kita belum membuat file yang bernama tambah.php. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah membuat halaman ini, tambah.php. Oke, nah, kita kerjakan sekarang di Sublime Text. Oke, caranya klik kanan di dalam foldernya, pilih New File, kemudian kita simpan. Nah, namanya sama seperti tadi, yaitu tambah.php. Nah, jadi setelah kalian simpan file ini dengan nama tambah.php, oke, jadi setelah kalian simpan, nah, sekarang kita coba refresh halamannya. Kita refresh, nah jadi errornya akan hilang. Nah, jadi seperti itu nanti prosesnya. Oke, tambah data. Nah, nanti akan muncul di sini formnya. Kita akan bisa menginputkan NIM-nya berapa, kemudian namanya siapa, kemudian kita klik tombol simpan, maka nanti akan muncul di sini mahasiswa yang nomor 6, NIM-nya berapa, namanya siapa. Oke. Nah, jadi seperti itu yang akan kita kerjakan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan script atau coding yang berada di halaman tambah data mahasiswa di sini. Untuk pertama, nah jadi syaratnya hampir sama seperti indeks, ya, hampir sama seperti indeks. Jadi kita akan menggunakan koneksi, ya, di halaman tambah ini kita akan menggunakan koneksi. Kenapa? Karena kita akan memasukkan query nantinya, query ke database, yaitu query-nya tujuannya adalah untuk menambahkan data atau menyimpan data. Nah, jadi kita akan menggunakan script ini lagi. Ya, jadi sama, paling atas tambah PHP. Kemudian kita tinggal masukkan script yang sama di sini.
menggunakan koneksi. Ya, itu karena alasannya karena kita akan menggunakan query MySQL menggunakan PHP nanti. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membuat tampilannya. Nah, membuat tampilan. Nah, tampilan di sini saya akan membuat dengan tampilan yang sederhana, yaitu tambah data mahasiswa. Kemudian di bawahnya akan saya tambahkan formnya. Oke, saya buat tulisannya di sini. Oke, cetak tebal. Nah, di sini tambah data mahasiswa. Oke, di bawahnya saya tambahkan HR, jadi supaya jaraknya terlihat. Oke, kemudian kita simpan, kita lihat dulu hasilnya. Setelah berhasil, baru kita lanjut lagi. Oke. Nah, jadi saya refresh. Tampilannya seperti ini, tambah data mahasiswa. Kemudian ada garis pembatasnya. Nah, di bawah ini, saya akan tambahkan form. Oke. Nah, jadi supaya tampilan formnya lebih rapi. Nah, jadi ini masalah tampilan saja. Jadi saya akan menggunakan tabel di sini. Oke. Jadi saya akan menggunakan tabel untuk membuat layout dari form yang saya buat ini supaya lebih rapi. Nah, jadi langsung saja kita buat formnya. Nah, form, kemudian yang pertama di sini kita tambahkan atribut method. Metodenya adalah post. Kemudian action. Actionnya, nah seperti materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, jadi actionnya saya akan taruh di dalam file yang sama. Ya, jadi actionnya akan saya taruh di dalam file yang sama. Maka dari itu di dalam action ini kita kosongkan. Oke, nah jadi itu form. Nah kemudian seperti yang saya bilang tadi, jadi tampilannya akan saya buat ke dalam sebuah tabel. Oke, saya tambah tabel di sini. Bordernya saya gunakan 1. Kemudian di baris pertama, jadi menggunakan TR. Mungkin teorinya saya tidak jelaskan lagi karena ini di teori sudah lama di pelajaran HTML. Jadi silahkan perhatikan pola-polanya, penulisannya. Oke, di TR baris pertama kita tambahkan kolom. Ya, jadi kolom yang pertama kita akan menginputkan name. Oke, name. Nah, di kolom yang kedua ada tanda titik 2-nya. Di kolom yang ketiga di sini ada inputannya. Di sini kita tambahkan inputannya. Input, nah, tipenya adalah text. Ya, karena ini name. Oke, inputnya tipenya adalah text. Nah, kemudian input ini memiliki name. Ya, jadi dia memiliki name. Nah, name ini sifatnya unik. Jadi tidak boleh sama untuk pemberian name. Nah, misal di sini untuk name-nya supaya lebih gampang dipahami, name-nya saya isi di sini ya, biar gampang. Name seperti ini, huruf kecil semua. Name-nya adalah name. Ya, tentu ini bebas. Untuk name-nya ini bebas. Kalian boleh menggunakan nama yang lain, asal syaratnya tanpa spasi. Oke, syaratnya adalah tanpa spasi. Kemudian penulisan huruf besar dan huruf kecil itu akan berpengaruh nantinya ketika kita membuat script di PHP. Oke, jadi supaya gampang saya buat namanya name huruf kecil semua. Nah, kemudian jadi name ini tidak boleh kosong. Oke, name tidak boleh kosong. Kenapa tidak boleh kosong? Karena kembali lagi karena dia ini adalah primary key. Oke, jadi primary key itu harus memiliki nilai. Karena kalau tidak kita isi nilai, maka dia akan error nanti script yang akan kalian buat. Nah, jadi saya tambahkan atribut di sini yaitu required. Oke, kita tambahkan required. Ini juga sudah kita pelajari di video-video materi di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi sudah. Saya rasa ini dulu kita simpan. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi ini tampilannya name-nya berapa? Kita input di sini name-nya berapa?
Oke. Nah, jadi tampilannya sudah tampil seperti ini, tidak ada error, maka kita bisa lanjutkan ke input yang kedua, yaitu nama mahasiswa. Ya, untuk input yang kedua, jadi polanya sama. Kalian tinggal copy barisnya dari TR sampai TR penutup. Tinggal kita tambah di sini. Kita buat nama. Oke, tipenya sama, yaitu teks. Nah, name-nya kita ubah di sini. Jadi nama. Nama juga tidak boleh kosong, jadi saya isi required di sini. Oke, sudah kita simpan, kemudian kita lihat lagi hasilnya. Nah, jadi ada input name, ada input nama. Kemudian terakhir kita tambahkan tombol, ya tombol untuk menyimpan data. Kita tambahkan baris sama seperti tadi. Nah, tapi untuk kolom 1 dan kolom 2-nya kita tinggal kosongkan. Ya, ini hanya untuk sebagai desain atau tampilannya saja supaya lebih rapi. Jadi kita tambahkan tombol di sini menggunakan tag element button. Tulisan tombolnya adalah simpan. Nah, kemudian kita tambahkan di sini tipenya adalah submit. Kemudian name-nya misalnya adalah tombol underscore simpan. Ya, jadi name ini sekali lagi name-nya bebas, boleh kalian ubah. Syaratnya tidak boleh ada spasi. Nah, jadi ini sudah untuk tombol. Sekarang kita lihat lagi hasilnya. Ini disimpan dulu. Kita refresh. Ini tombolnya. Oke. Kita akan isi name-nya berapa, kemudian namanya siapa. Setelah itu kita klik simpan. Nah, jadi seperti itu proses pembuatan form untuk tambah data. Nah, jadi di sini ada input name, nama, sesuai dengan tabelnya, yaitu name, nama. Oke, name, nama. Nah, jadi desainnya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan ke proses penyimpanan data. Oke, kita kembali lagi ke scriptnya. Jadi include sudah kita tambahkan di awal. Ini adalah formnya, ini form. Nah, kemudian untuk menyimpan datanya, jadi di bawahnya kita akan tambahkan script PHP di sini. Ya. Nah, script PHP untuk menyimpan data. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus mendeteksi apakah tombol simpan ini sudah diklik atau belum. Ya, jadi ketika tombol simpan ini ditekan, oke, ketika tombol simpannya kita tekan, maka nanti data ini akan disimpan ke database. Nah, jadi algoritmanya seperti itu. Ya, jadi ketika tombol ini ditekan, maka data name dan nama akan disimpan ke database. Oke, itu algoritmanya. Nah, jadi untuk mendeteksi apakah tombol itu ditekan atau tidak, jadi saya akan menggunakan sintaks if di sini. If. Nah, kondisinya jika tombol simpan kita tekan, jadi if is set variable underscore post kurung siku buka tutup, nama tombolnya adalah tombol simpan. Oke. If is set post tombol simpan, ketika tombol simpannya kita klik, maka apa yang akan dilakukan? Oke. Yang akan dilakukan adalah menyimpan data ini, menyimpan data name dan nama ke dalam database. Itu yang akan dilakukan. Nah, jadi scriptnya seperti apa? Kita tambahkan sekarang. Oke, di sini. Ketika tombol itu sudah kita tekan, maka kita akan tambahkan query-nya di sini. Nah, jadi query-nya adalah kita buat di sini ke dalam sebuah variabel. Nah, jadi nama variabelnya bebas. Oke, misalnya yang saya buat di sini namanya adalah query. Kalian boleh menggunakan nama variabel yang berbeda, silahkan. Jadi query
sama dengan mysqli underscore query, kurung buka tutup, titik koma. Nah, jadi silakan kalian buat dulu strukturnya seperti ini. Ya, mysqli query. Di parameter yang pertama, kita akan mengisi dengan koneksinya. Nah, koneksinya sudah kita buat. Nama koneksinya apa? Kalau lupa, kalian bisa lihat di file ini, koneksi.php. Nah, ternyata nama koneksinya adalah variabel koneksi. Oke, maka kita ketik di sini variabel koneksi. Kalau nama yang kalian buat berbeda, silakan disesuaikan. Kemudian di parameter yang kedua, jadi di sini ada koma, parameter kedua, kita akan menambahkan query-nya di sini. Oke, jadi untuk menyimpan data, query yang digunakan adalah insert. Nah, jadi untuk menambahkan data, query yang digunakan adalah insert. Oke, jadi kita kembali ke sini. Kita ketik di sini insert, kemudian into. Nah, jadi saya anggap kalian sudah memahami teori dasar tentang query database di mata kuliah basis data. Nah, jadi kalian bisa gunakan ilmu yang sudah kalian pelajari sebelumnya di dalam mata kuliah pemrograman web ini. Oke. Nah, jadi query-nya insert into nama tabelnya. Nah, nama tabel kalau lupa bisa dilihat lagi di PHP adminnya. Oh, ternyata nama tabel yang saya punya di sini adalah tb_mahasiswa. Ini nama tabel saya. Oke, saya ketik di sini tb_mahasiswa. Oke, kemudian kurung buka tutup. Jadi di dalam tb mahasiswa ini atribut yang mana saja yang akan kalian isi dengan data. Ya, jadi atribut yang akan saya isi dengan data adalah atribut nim dan atribut nama. Oke, jadi nimnya huruf kecil semua, nama juga huruf kecil semua. Nah, saya tinggal ketik di sini. Nim, nama. Oke. Kemudian values, nilainya apa? Nah, jadi nilai yang akan saya tambahkan di sana. Oke. Nah, karena tipe data dari nim dan nama ini adalah tulisan, maka saya harus tambahkan tanda petik di sini. Kalau dia nilainya adalah angka, kalian tinggal tulis angkanya tanpa tanda petik. Nah, jadi karena dia nilainya adalah tulisan, saya tambahkan tanda petik di sini. Oke. Nah, pertama, nilai yang akan saya tambahkan di sini adalah nilai dari nim. Nah, nilai dari nim ini kita dapat dari mana? Nim ini kita dapat nilainya dari inputan yang kalian ketik nanti di sini. Gimana caranya mengambil nilai ini supaya disimpan di atribut nim? Nah, caranya nim di sini kita tinggal panggil namanya, yaitu nim. Ya, huruf kecil semua. Ini namanya adalah nim. Jadi kita tulis di sini variabel underscore post kurung siku buka tutup, namanya adalah nim, huruf kecil semua. Oke, nah begitu juga dengan nilai yang kedua. Oke, nilai yang kedua adalah ini untuk nama. Jadi koma kita tulis di sini. Name-nya apa? Name-nya kita lihat di sini. Ya, name-nya adalah nama huruf kecil. Name-nya adalah nama. Nah, sudah. Jadi seperti itu untuk query penyimpanan data ke dalam tabel. Oke, menggunakan perintah insert into tb mahasiswa, nama atributnya nim dan nama, nilainya adalah kita ambil dari inputan nim dan inputan nama. Oke, jadi prosesnya seperti itu. Nah, sebenarnya sebelum kita lanjut lagi ke lebih detailnya, kita simpan dulu skripnya. Silahkan disimpan. Kita akan coba menambahkan data. Nah, kita akan coba menambahkan data. Kita lihat di sini jumlah data yang kita miliki ada 5. Oke.
Jumlah data yang kita miliki ada 5. Nah, sekarang kita akan tambahkan data yang ke-6, tapi bukan melalui tambah yang ada di sini, melainkan dari web yang sudah kita buat. Nah, kita langsung ketik NIM di sini. Ya, NIM-nya misalnya 19.00.00.06. Oke, jadi ini ada 8 karakter. Kemudian nama kita ketik di sini namanya. Misalnya namanya adalah Putu. Kemudian kita klik tombol simpan. Oke, maka kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Nah, dia kosong tanpa ada error. Oke, ketika saya klik tombol simpan tadi, outputnya adalah masih sama seperti ini tanpa ada error. Nah, jadi kita belum tahu apakah data yang saya input tadi itu sudah berhasil ditambahkan ke dalam tabel atau belum. Oke, sudah ditambahkan ke sini atau belum. Nah, jadi saya tinggal refresh atau saya klik tombol browse atau jelajahi. Nah, ternyata datanya sudah berhasil ditambahkan di dalam tabelnya. Oke, nah jadi itu sudah berhasil tanpa ada error. Nah, jadi sekarang kalian sudah bisa menambahkan data dari PHP website yang kalian buat ke dalam database MySQL-nya. Nah, selanjutnya yang akan saya tambahkan di sini adalah script lebih advance-nya lagi. Nah, ketika datanya berhasil ditambahkan, maka saya akan langsung arahkan ke sini. Oke. Dan ketika gagal, nanti akan muncul pemberitahuan data gagal ditambahkan. Oke, nah jadi caranya tinggal kita ubah sedikit codingnya. Nah, jadi ini sudah bisa tadi ya, query-nya sudah berhasil. Nah, sekarang kita tambahkan di sini di bawah query. Nah, if variable query. Nah, jika data atau query-nya berhasil dieksekusi, maka nanti di sini seharusnya muncul berhasil ditambahkan. Itu data berhasil ditambahkan. Ketika gagal atau else, maka outputnya adalah data gagal ditambahkan. Nah, jadi seperti itu untuk pemberitahuannya. Ini sangat sederhana yang saya ajarkan. Jadi untuk menampilkan tulisan seperti ini, data berhasil ditambahkan dan data gagal ditambahkan. Oke. Nah, kemudian jika data ini berhasil ditambahkan, maka saya akan redirect halaman ini ke halaman utama atau ke halaman indeks. Ya, jadi di bawahnya saya tinggal tambahkan di sini header. Kemudian saya tambahkan di sini location. Location-nya saya arahkan ke halaman utama. Nah, halaman utama yang saya punya di sini namanya adalah index.php. Oke, maka saya ketik namanya tadi. Index.php. Nah, sudah. Oke, kita coba lihat hasilnya. Ini disimpan dulu skripnya. Oke, kita tambahkan data yang baru. Tambah data. NIM-nya kita isi di sini. 19.00.00.07. Kemudian kita ketik namanya di sini. Nama misalnya adalah Yudi. Kemudian kita klik tombol simpan. Oke, jadi dia akan otomatis diarahkan ke halaman utama. Ya, jadi sudah tampil di sini Yudi. Oke, prosesnya seperti itu. Jika ada yang kurang dipahami tentang proses penambahan data ini, bisa langsung ditanyakan komentar di Google Classroom. Dan untuk pelajaran berikutnya, kita akan belajar mengenai mengubah data. Nah, kalau misalnya ada kesalahan penulisan di sini, kita bisa ubah datanya.
Oke, jadi kita akan pelajari di video berikutnya. Terima kasih.